Lah ini narasumbernya nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah diskusi mingguan, yaitu yang kita namai sebagai forum diskusi kopi hangat. Insya Allah pagi ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat menarik bagi kita, yaitu tentang politik Jawa. Apalagi kalau kita korelasikan dengan negara kita, negara Indonesia, itu mayoritas, bisa dikatakan mayoritas itu adalah terkoneksi dengan suku Jawa. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita diskusi, saya akan mengingatkan sesering mungkin bahwa forum diskusi kopi hangat ini adalah forum yang inklusif, terbuka untuk semua kelompok, semua organisasi, bahkan semua partai politik yang ada di Indonesia ini. Forum kopi hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pemikiran dan politik Islam yang memiliki tujuan mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju umat yang dewasa, menuju umat yang matang, sehingga umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menjadi kekuatan yang real, kekuatan yang nyata dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengawali diskusi kopi hangat pada kesempatan ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekedar prolog sebelum kita diskusi, membicarakan politik Jawa ini memang sangat menarik ya. Apalagi kalau kita korelasikan dengan politik atau katakanlah kepemimpinan di Indonesia, itu secara faktual ya, presiden ke presiden itu dari suku Jawa. Ya. Dari sejak Soekarno sampai sekarang Jokowi itu bersuku Jawa. Ya, ini kita tentu nanti akan lebih dalami ya. Barangkali ada kemungkinan pemimpin itu dari luar Jawa. Apalagi kita kan sudah negara kita sudah menganut sistem demokrasi ya. Artinya semua anak bangsa itu punya kesempatan peluang yang sama dan selama pula mereka dipilih oleh rakyat secara demokratis. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, saya serahkan sepenuhnya kepada Cak Hasan ya. Beliau adalah seorang aktivis kemanusiaan sekaligus pemikir juga ya. Jadi beliau aktif di lapangan, tapi juga
sebagai seorang pemikir. Ya. Beliau juga suka diskusi di warung-warung kopi. Makanya di flyer itu ditulis aktivis warung kopi gitu. Ya. Baik, Cak Hasan, saya persilahkan untuk memberikan prolog atau pemantik diskusi pagi ini sampai jam 6 ya, maksimal sampai jam 6. Habis itu kita diskusi ya, diskusi dengan semua peserta yang ada di forum kopi hangat ini. Saya persilahkan kepada Cak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini banyak yang harus diluruskan nih dari perkenalannya Has ini. Wah, saya malu kalau disebut sebagai pemikir ini ya. yang benar itu yang orang sering kepikiran gitu. Ya, jadi sebenarnya materi ini adalah materi materi obrolan warung kopi gitu. Obrolan warung kopi dalam pengertian yang original ya. Jadi bukan kafe yang kesannya borju gitu ya, juga bukan kopi Zoom yang kesannya juga intelek gitu ya. Jadi benar-benar obrolan warung kopi yang dindingnya bambu, lantainya tanah ya. Jadi kalau kita bawa uang 50.000 itu sudah cukup untuk menraktir semua orang yang ada di situ gitu ya. Iya, iya. Jadi ini disclaimer-nya ya. Jadi tidak ada satu teori-teori khusus yang mungkin nanti akan kita diskusikan ya, ataupun juga fakta-fakta, lebih kepada fakta-fakta yang ditangkap oleh masyarakat secara umum di lapangan, khususnya di warung-warung kopi gitu. Yeah. Materi ini sebenarnya saya terinspirasi dari sesi yang sebelumnya ketika kita membahas tentang Ibnu Khaldun ya. Bagaimana beliau menyampaikan tentang satu tema tentang asobiah ya, yang kemudian menjadi diskusi kita yang cukup panjang. Sementara itu kita di Indonesia khususnya sebagai sebuah lahan gerak kita, di sini juga ada satu kelompok yang dominan yaitu suku Jawa. Jadi bagaimana kita membawa sebuah gagasan besar, tapi ternyata kita lupa di mana kita berpijak, di mana kita berdiri, di mana kita bergerak. Nah, ini sesungguhnya yang perlu untuk menjadi sisi yang kita eksplorasi, bagaimana kita menajamkan visi kita di dalam pergerakan ini. Jadi berbicara tentang Jawa itu memang khususnya tentang budaya Jawa itu referensinya itu yang sering kali diungkap di dalam buku-buku sejarah maupun juga di analisa-analisa tentang budaya sejarah itu lebih banyak mengacu kepada babat tanah Jawi. Babat tanah Jawi. Dan menariknya babat tanah Jawi ini oleh seorang pakar sejarah itu hanya bisa dipakai valid untuk menganalisa sejarah pada masa Mataram saja, antara Demak, Pajang, dan Mataram. Sementara itu sejarah yang ditulis oleh babat tanah Jawi itu justru sebelum Jawa itu, orang-orang Jawa itu ada. Jadi bagaimana mengisahkan mulai dari Nabi Adam, kemudian sampai kemudian ada Syekh Subakir dan sebagainya yang turun ke Jawa itu. Nah, ini ada rentang yang panjang sekali yang diceritakan di dalam babat tanah Jawi itu, yang sesungguhnya itu lebih bersifat karangan dari penulisnya saja. Demikian juga tulisan tentang sejarah Majapahit yang ditulis di babat tanah Jawi itu sangat berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan ya. Jadi babat tanah Jawi itu kan ditulis kurang lebih 250 tahun sesudah runtuhnya Majapahit. Ya, sesudah runtuhnya Majapahit. Sementara di dalam masyarakat Jawa itu budaya penulisan itu sangat rendah sekali. Mereka lebih banyak budaya bertutur, sehingga cerita atau fakta-fakta sejarah itu biasanya tersampaikan secara bertutur. Nah, ini kemudian sangat mungkin sekali di dalam perjalanan itu banyak sekali yang kemudian mengalami penyimpangan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa bayangkan apa yang menjadi pijakan dari sejarah tentang Jawa itu banyak hal yang justru merupakan satu karangan ya.
katakanlah satu sosok yang sekarang sudah menjadi sangat fenomenal dan sudah sangat dikenal di mana-mana digunakan. Istilah nama Brawijaya itu Brawijaya nyatanya di dalam sumber-sumber primer ya, tidak pernah ditemukan di dalam sejarah itu. Dan baru muncul nama Brawijaya itu di bawah tanah Jawi yang ditulis 250 tahun sesudah Majapahit itu runtuh ya. Tapi disitulah sesungguhnya letak esensinya, bukan pada fakta-fakta yang dipaparkan di dalam babat tanah Jawi, tapi tentang bagaimana orang-orang Jawa itu membangun asosiasi dan persepsi terhadap sebuah peristiwa. Gitu. Ya, bagaimana kemudian raja-raja Jawa itu membangun sebuah hubungan terah yang menyambungkan mereka itu dengan Majapahit ya. Bahkan kemudian juga dengan Nabi Adam dan seterusnya itu. Nah, karena itulah kalau mau seperti itu ya, kalau dalam versi yang modern itu ya bagaimana menggambarkan masa-masa politik Jawa itu ya mungkin kita bisa melihat pada novel yang lebih modern daripada Babat Tanah Jawi itu di ini novelnya S.H. Mintarja itu Naga Sastra Sabu Inten ya dan Api di Bukit Menoreh gitu. Jadi kalau Naga Sastra Sabu Inten itu kan berkisah tentang bagaimana pergolakan yang ada di Demak ya, dan di sana ada sosok Mahesa Jenar yang menjadi sosok yang protagonisnya, dan bahkan Demak di sana ditampilkan sebagai sebuah kerajaan yang antagonis gitu ya. Karena memang di situ menggambarkan tentang konflik antara kelompoknya Syekh Siti Jenar dengan kelompoknya Sunan Kudus di dalam Sunan Naga Sastra Sabu Inten itu. Nah, kemudian di versi yang lebih baru lagi tentang Mataram ya. Mataram itu ada sebuah novel yang cukup panjang. Ini menurut saya novel yang terpanjang yang pernah saya baca, yaitu Api di Bukit Menoreh gitu. Novel itu ada 400 jilid ya. Setiap bulan terbit satu jilid ya. Itu sejak tahun sekitar 70-an gitu. 400 jilid. Luar biasa. Ya. Dan itu mengisahkan tentang bagaimana Sutowijoyo itu memulai membabat Alas Mentaok sampai kemudian dia digantikan oleh penerus-penerusnya itu. Dan itu dalam rentang waktu yang panjang. Jadi saya membayangkan seandainya saja tidak ada sumber-sumber primer yang bisa digali, bisa saja orang itu percaya dengan fakta-fakta sejarah, peristiwa sejarah yang dikisahkan oleh S.H. Mintarja di dalam Naga Sastra Sabu Inten dan Api di Bukit Menoreh itu. Sebagaimana orang-orang sekarang juga banyak yang mempercayai dengan fakta-fakta yang dibeberkan oleh Babat Tanah Jawi itu. Ya. Hanya saja ketika kemudian sekarang ini, baru pada masa kolonial itulah kemudian ada penggalian arkeologi situs-situs, sehingga kemudian ada bukti-bukti primer yang bisa memberikan bacaan yang lebih jelas tentang bagaimana sejarah Majapahit dan sesudahnya. Nah, ini sebagai satu bandingan saja. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah Jawa khususnya atau dengan budaya Jawa, itu memang ada banyak hal yang itu tidak bisa kita validasi fakta-faktanya, karena memang sumber-sumbernya pun juga banyak merujuk kepada Babat Tanah Jawi. Ya. Jadi disinilah bagaimana kemudian sebuah budaya itu sangat erat dengan politik, dengan kekuasaan. Bagaimana sebuah kisah-kisah novel itu akhirnya juga terbangun oleh situasi politik yang melingkupinya. Saya ingin share ini ya, screen ya. Iya. Saya masih belum diaktifkan. Oh iya, baik saya. Ini ya, Cak Hasan. Ayo silakan. Ya. Jadi hostnya pindah ke Cak Hasan ini. Oke. Jadi ya. Ya. Di dekat rumah saya ya, kebetulan sekitar ya tidak jauh, sekitar 15 km dari
rumah saya itu ada satu situs bersejarah yang kerap dikunjungi oleh presiden, atau lebih tepatnya calon-calon presiden. Jadi hampir calon-calon presiden Indonesia itu mereka akan berkunjung ke dua tempat ini. Ya. Yang satu adalah Siti Inggil, atau kemudian biasanya disebut dengan cepat namanya Sitinggil, ya. Dan kemudian satunya adalah Troloyo. Ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa kemudian saya bercerita mulai dari dua situs ini? Ya. Jadi Sitinggil ini, atau yang dikenal lebih kerap disebut sebagai Sitinggil. Siti Inggil itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah tanah tinggi, ya. Yaitu dipercaya sebagai makam Raden Wijaya, ya. Meskipun di penunggunya sendiri mengatakan bahwa ini tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai makam Raden Wijaya, karena yang dimakamkan di sini hanya sebagiannya. Ya biasalah di orang-orang Jawa itu selalu mengklaim makam itu ada di sini dan sebagainya itu. Tapi inilah yang dianggap sebagai secara ini oleh masyarakat sebagai makam Raden Wijaya. Ya. Jadi dalam budaya politik di Indonesia, Majapahit itu dianggap sebagai simbol superioritas dari kekuasaan Jawa sebelum Islam. Ya, jadi kenapa kemudian banyak tokoh-tokoh, ya, banyak pejabat, banyak calon-calon presiden, bahkan juga banyak calon-calon bacalek itu, ya, yang mereka kemudian melakukan ritual di dua tempat ini. Yang pertama adalah Sitinggil itu karena mereka mencoba untuk menghubungkan suasana batinnya dengan Raden Wijaya begitu. Ini dalam kultur Jawa itu seperti itu, ya. Jadi bagaimana Majapahit karena dia dianggap sebagai simbol superioritas, ya, kekuasaan yang terkuat di tanah Jawa khususnya di Nusantara secara umum itu sebelum Islam itu adalah di sini, ya. Jadi karena itulah kenapa kemudian seluruh raja-raja pasca Majapahit itu selalu mengasosiasikan dirinya itu bahwa mereka adalah terah dari Majapahit. Ya. Jadi kalau kita lihat raja-raja di Jawa khususnya, ya, yang kemudian juga menjadi penguasa-penguasa Nusantara, mereka selalu mencari hubungan dengan Majapahit, ya. Nah, itulah yang kemudian ditulis di dalam Babat Tanah Jawi itu. Makanya saya tidak bisa memvalidasi apakah itu benar atau salah, ya, mulai dari kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang maupun juga kerajaan Mataram sendiri, dia di dalam Babat Tanah Jawi itu membuat sebuah silsilah terah yang menghubungkan mereka dengan Raja Brawijaya, ya. Atau kalau di analisa sejarah, Raja Brawijaya itu sering dinisbatkan kepada Raja Kertabumi, Raja Brawijaya Raja Majapahit yang kesekian itu, ya. Jadi misalkan, ya, Demak itu Raden Patah itu dalam Babat Tanah Jawi itu dikisahkan beliau adalah putra dari Siu Banci, ya. Siu Banci itu adalah salah satu istri dari Kertabumi Brawijaya V itu, ya. Yang kemudian ketika beristri ketika hamil itu kemudian oleh Raja Brawijaya dikeluarkan dari Majapahit sehingga didampingi oleh Arya Damar dikirim ke Palembang, dan di sanalah kemudian melahirkan Raden Patah. Dan dititahkan oleh Raja Brawijaya waktu itu kalau sudah melahirkan boleh dinikahi, dan setelah dinikahi itulah kemudian lahir Raden Husein, adik dari Raden Patah ini. Nah, nanti ketika terjadi perang antara Demak dengan Majapahit yang keturunan yang kesekian, itu justru Raden Husein itu berpihak kepada Majapahit. Nah, ini sekaligus menghapus bahwa perang antara Demak dengan Majapahit itu adalah perang agama, tidak sama sekali, tapi itu lebih kepada sebuah perang politik saja, gitu. Nah, demikian juga raja berikutnya begitu Demak bergeser ke Pajang misalkan. Pajang dipegang oleh Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Joko Tingkir ini ternyata juga punya terah dengan Brawijaya kelima ini dari istrinya yang Putri Campa itu. Putri Campa inilah yang kemudian punya putri namanya Putri Pambayun, kemudian dinikahi oleh Pangeran Hadanayingrat, ya. Kemudian yang disebut sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh yang kemudian nanti menurunkan Joko Tingkir itu.
Jadi beralihnya dari Demak yang juga dianggap sebagai terahnya Brawijaya, berpindah kepada yang Pajang. Pajang ini juga terahnya Brawijaya. Kemudian berpindah ke Mataram. Nah, Mataram ini ternyata ini sekaligus menjawab tadi apa namanya pertanyaan yang dari Sulawesi, dari Makassar ya. Ternyata Mataram ini terahnya juga dari Raja Brawijaya yang menikah dengan Wandan Kuning ya. Kepulauan Wandan itu disebut sebagai Kepulauan Sulawesi. Wandan Kuning. Nama aslinya adalah Bondri Cemara. Ya, yang itu kemudian menurunkan sekian banyak jalur sampai kemudian ke Ki Ageng Pamanahan dan sampai kepada Sutawijaya. Ya. Jadi sebenarnya Mataram Islam itu adalah keturunan Jawa dan Sulawesi. Gitu. Jadi dari apa namanya Putri Wandan Kuning itu. Jadi ini menarik. Bagaimana raja-raja di Jawa itu dia mencari jalan supaya bisa ketemu dengan apa namanya raja-raja Majapahit ya. Raja-raja Majapahit ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah apa namanya bukan masalah faktanya, kita fakta mungkin validasinya kita kesulitan untuk memvalidasi fakta-fakta itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana raja-raja di Jawa itu selalu berusaha untuk membangun terah dari raja-raja sebelumnya, khususnya kepada Raja Majapahit yang dianggap sebagai pemegang otoritas, pemegang superioritas tertinggi yang bisa menyatukan Nusantara ya. Ya. Jadi berbicara tentang penyatuan Nusantara sebagai bentuk yang kemudian negara yang kita pakai sekarang ini, gagasan tentang Mandala Dwipantara itu atau Nusantara itu sendiri satu gagasan yang langitan sebenarnya, gagasan yang elit ya. Ya. Gagasan yang elit. Kenapa kemudian apa namanya para raja itu membangun terah kepada Majapahit? Karena inilah kerajaan yang bisa menyatukan Nusantara. Jadi gagasan itu pertama kali muncul itu pada masa Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Salah satu bentuk bagaimana ambisi tentang Mandala Dwipantara itu adalah bagaimana Raja Kertanegara itu dia mengirimkan ekspedisi Pamalayu. Tapi sayang pada saat dia mengirimkan ekspedisi Pamalayu itu kemudian justru Singosari diserang oleh Jayakatwang sehingga kemudian akhirnya Singosari bubar. Nah, gagasan tentang Nusantara itu kemudian diturunkan oleh Kertanegara itu kepada putrinya. Ada 4 putrinya yang kemudian dinikahi oleh Raden Wijaya itu. Ada satu putrinya yang paling dianggap paling cerdas, yaitu Gayatri, yang di kemudian hari beliau menjadi seorang biksu. Dari Gayatri inilah kemudian diturunkan, dibisikkan kepada Tribhuwana Tunggadewi dan Gajah Mada. Jadi kalau kemudian Gajah Mada itu menyampaikan sumpah palapanya, sebenarnya itu bukan original pemikiran Gajah Mada, tetapi bisikan dari Gayatri yang merupakan keturunan dari Kertanegara. Nah, di dalam sejarah berikutnya gagasan tentang Nusantara, bagaimana menyatukan kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara ini menjadi satu kesatuan politik, ya. Dari Majapahit itu tidak ada lagi raja-raja yang mampu untuk menyatukan Nusantara, itu punya gagasan seperti itu. Jadi gagasan penyatuan Nusantara ini menjadi sebuah entitas politik yang kokoh, itu adalah gagasan elit. Gagasan langitan, hanya orang-orang tertentu saja, raja-raja tertentu saja yang ternyata memiliki gagasan itu. Bahkan di dalam para raja-raja Majapahit setelah itu juga tidak ada yang memiliki keinginan untuk menyatukan itu. Berhenti pada masa pemerintahan Hayam Wuruk itu saja, pada masa Gajah Mada. Nah, kemudian gagasan itu muncul lagi tentang penyatuan Nusantara. Itu baru pada masanya Sultan Agung. Kalau kita tahu wilayah Demak itu hanya sekitar Jawa begitu saja. Demikian juga wilayah Mataram awal itu juga kecil. Tapi kemudian upaya untuk penyatuan Nusantara itu justru muncul ada pada masa pemerintahan Sultan Agung, Raden Mas Rangsang itu, yang sehingga setelah itu tidak ada lagi gagasan-gagasan seperti itu. Jadi menariknya sehingga kemudian akhirnya muncul lagi gagasan itu adalah pada masa Sumpah Pemuda. Jadi tidak banyak yang punya gagasan itu. Karena itulah kalau kemudian Pak Anies Mata punya gagasan lebih dari itu, menyatukan Nusantara dan bahkan kemudian menjadikan simbol yang mendrive dunia. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Karena ternyata juga pemimpin-pemimpin dunia sekarang pun juga tidak banyak yang punya gagasan besar semacam itu. Ya. Jadi ini sedikit ini. Nah, kemudian yang kedua itu yang Sitinggil yang makamnya Raden Wijaya.
Yang kedua adalah Troloyo. Troloyo ini sendiri sebenarnya satu makam yang dianggap sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Ya, Syekh Jumadil Kubro. Kalau di dalam silsilah para wali itu beliau dianggap sebagai wali angkatan yang pertama, Syekh Jumadil Kubro ini. Meskipun juga di banyak buku dikatakan Syekh Jumadil Kubro ini makamnya juga di mana-mana gitu ya. Makanya yang paling akurat di mana? Ada yang mengklaim makamnya di sana, di sini sebagainya itu. Nah, makam yang di Troloyo ini pun yang memviralkan baru diviralkan pada sekitar tahun 90-an oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Ya, jadi Gus Dur yang pertama kali memviralkan makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo ini. Dan sejak itu memang akhirnya makam Syekh Jumadil Kubro ini menjadi jujukan para tokoh, jujukan para bahkan presiden, calon-calon presiden untuk mereka ziarah ke sana. Jadi ini adalah simbol peralihan Syekh Jumadil Kubro ini, simbol peralihan dari masa Hindu ke masa Islam. Ya, bahkan di dalam bukunya Wycliffe itu, makam Troloyo ini beliau mengatakan makam Troloyo itu menunjukkan tidak ada konflik antara Jawa dan Islam dalam identitas. Ya, jadi inilah sesungguhnya yang harus menjadi perhatian ya, jadi kalangan aktivis pergerakan khususnya ya. Jadi sah-sah saja bagi kita itu untuk mengkaji katakanlah bagaimana tumbuh berkembangnya kerajaan Umawi hingga Utsmani ya. Tapi tempat kita berpijak itu adalah Nusantara ya. Ya, inilah tempat kita berpijak itu ya. Jadi kalau kemudian kita pakai teorinya Malik bin Nabi tentang peradaban ya. Manusia, tanah, gagasan dan waktu, maka dua hal yaitu tanah dan manusia ini adalah di Nusantara. Ini yang harus kita cermati. Jadi begitu kita ingin membangun peradaban di Nusantara ini, yang harus kita dalami sesungguhnya adalah bagaimana manusia Indonesia dan bagaimana tanah Indonesia ini yang harus dengan segala kondisinya, filosofinya, sejarahnya, psikologinya dan sebagainya ini harus kita hadapi, yang harus kita dalami ya. Jadi kalau kita mau membangun peradaban di sini, ini juga harus kita kuasai. Enggak hanya gagasan dan waktu saja, tapi dua hal ini yang harus kita kuasai. Nah, ini yang kita dalam diskusi-diskusi kita, dalam kajian-kajian kita kan, kita sangat kurang sekali untuk mengkaji tanah dan manusia Indonesia ini. Gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana inspirasi tentang penyebaran Islam ya istilahnya kalau kita Nasrul Fikroh sampai kemudian Iqomatuddin yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia di Nusantara ini secara khusus itu, maka kita juga harus merujuk bagaimana tentang Syekh Jumadil Kubro ini menyebarkan dakwah pertama kali di Indonesia, di Nusantara, dan kemudian berkembang sampai kepada Demak, Pajang, Mataram dan seterusnya. Nah, inilah yang menarik ya, yang mungkin perlu untuk menjadi semacam model bagi kita. Bagaimana kehadiran Islam di Nusantara itu yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro dan berikutnya ulama berikutnya itu adalah perubahan yang mampu melebur menjadi ruh baru ya. Jadi istilah-istilah kita dulu kan ruh baru, bukan jasad baru. Ya, menjadi ruh baru yang melebur ke dalam jiwa masyarakat Jawa itu. Hampir-hampir tidak ada satu konflik sebagaimana dikatakan oleh Wycliffe tadi. Tidak ada konflik antara para ulama-ulama itu dengan orang-orang Jawa secara khususnya. Secara umum adalah di Nusantara itu. Jadi Islam datang bukan sebagai penakluk. Nah, inilah yang kemudian seharusnya menjadi role model kita ketika kita membuat sebuah pergerakan di Indonesia itu seperti itu. Melebur, menyatu dengan pergerakan yang ada di masyarakat. Ini berbeda mungkin dengan pergerakan-pergerakan masa kini yang mereka banyak merujuk yang disebut sebagai gerakan transnasionalis itu. Ya, transnasionalis itu yang mereka justru merujuk kepada pola penyebaran Islam di wilayah-wilayah Asia Tengah dan Eropa. Ya, yang itu lebih banyak mengandalkan pada sisi penaklukan. Karena itulah kalau mau kita dalami sesungguhnya gagasan kita ketika
dulu sempat berpartai itu adalah bagaimana kita menguasai, bagaimana kita menaklukkan, bagaimana kita mendominasi. Tapi gagasan yang dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat Jawa itu adalah gagasan mereka untuk melebur ke dalam budaya yang ada di dalam Jawa itu. Sebagaimana ketika para wali itu mengubah wayang yang semula dalam bentuk yang nyata, kemudian diubah menjadi wayang kulit, ya. Tetap bentuknya seperti manusia itu ada, tetapi dalam bentuk yang tidak proporsional. Nah, ini bagaimana tetap wayang itu sebagai satu budaya Jawa itu tetap terpelihara, tapi kemudian diubah. Bahkan kemudian cerita-ceritanya pun juga diubah, disesuaikan dengan nilai-nilai dakwah. Inilah yang seharusnya menjadi sebuah perhatian kita, bagaimana para ulama itu mampu mengubah Indonesia, mengubah Nusantara itu dengan cara yang smooth tanpa ada sebuah konflik yang tajam di antara mereka. Bahkan kalau dikatakan antara konflik antara Demak dengan Majapahit itu pun juga tidak bisa dikatakan sebagai konflik agama, lebih kepada konflik perebutan terah politik saja gitu. Nah, ini yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Kalau mungkin dianggap sebagai gesekan yang agak tajam, ya itu adalah pada masa awal pendirian Demak, ya. Ketika antara kubunya Sunan Kudus yang Puritan dengan kubu Syekh Siti Jenar yang mereka lebih banyak kepada tasawuf. Nah, ini yang mungkin bisa dikatakan sebagai konflik yang cukup tajam. Tapi setelah itu tidak ada lagi konflik-konflik yang tajam yang berkaitan dengan antara agama dengan budaya Jawa. Inilah bagaimana kemampuan para wali waktu itu menyatu, melebur ke dalam budaya dan masyarakat Jawa. Ya. Ya, ini sedikit kalau mau ini ya. Jadi oleh Lucien Pi itu dikatakan unsur budaya itu merupakan bagian terpenting dalam memahami perkembangan politik, ya. Jadi kalau kita berbicara politik tapi kemudian tidak memahami latar belakang budayanya, maka kemudian kita akan sering tergagap di sana. Ya, lewati aja. Nah, kemudian kenapa kita berbicara tentang Jawa? Ya, kita berbicara tentang wah ini masalah urusannya tentang presiden dan sebagainya, ya. Jadi harus diketahui, ya, mayoritas penduduk kita itu 60% itu penduduk Indonesia itu di Jawa. Ini belum termasuk suku Jawa yang ada di luar Jawa. Ya. Jadi yang di Jawa itu adalah 60% penduduk Indonesia. Belum termasuk yang ada di luar Jawa, suku Jawa yang ada di luar Jawa. Nah, Jawa itu ini berbicara fakta real. Mendominasi di berbagai wilayah. Dominasi Jawa terhadap berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini menurut saya adalah kejeniusan Pak Harto waktu itu untuk menyatukan Nusantara. Jadi transmigrasi itu lebih daripada sebuah membuat Jawa supaya tidak padat, itu lebih kepada upaya penyatuan Nusantara. Bagaimana caranya mengikat Kalimantan, bagaimana caranya mengikat Sumatera, bagaimana mengikat pulau-pulau yang lain yang ada di Nusantara itu, ya, dengan kultur Jawanya itu, maka dikirimkanlah orang-orang Jawa itu ke sana. Ya, jadi sampai sekarang kan yang dominan misalkan kalau di Sumatera kan ada istilah puja kusuma gitu, ya. Bagaimana di sana sudah beranak pinak orang-orang Jawa yang di sana dengan budaya mereka, dengan budaya Jawanya. Ya, jadi ini bagi saya ini yang menarik dari kejeniusan dari Pak Harto itu, bagaimana caranya mengikat kepulauan-kepulauan itu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan selebihnya itu, ya. Sehingga kenapa kemudian di daerah-daerah yang di sana minim orang Jawa itu lebih sering juga terjadi gejolak. Nah, ini mungkin argumentasi warung kopi saja gitu, ya. Kenapa kemudian Irian Jaya itu bergolak, Aceh bergolak? Ya mungkin karena di sana nggak ada transmigran di sana gitu. Ya. Meskipun juga di beberapa tempat keberadaan transmigran itu juga menimbulkan masalah juga, ya, ketika terjadi kerusuhan Sampit dan sebagainya, itu kan gesekan karena ekonomi yang ada di masyarakat itu justru dikuasai oleh pendatang daripada masyarakat setempat. Ini hal-hal yang kejeniusan yang dilakukan oleh Pak Harto, terlepas dari apapun mereka
Tapi dia mampu menyatukan dengan cara mengirimkan orang-orang Jawa ke kepulauan itu. Kalau kita melihat pada satu babak di masa Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa, ini adalah satu perang terbesar yang mampu menguras pundi-pundi daripada Belanda. Ya. Dari sekian masa, sekian ratus tahun Belanda itu berkuasa di Indonesia, ternyata Perang Jawa itu sebuah perang yang sangat merugikan bagi mereka. Jadi bagaimana ternyata di balik kehalusan orang-orang Jawa itu ternyata orang-orang Jawa itu menyimpan potensi perlawanan yang luar biasa. Karena itulah ini yang perlu juga kita gali, apa yang dilakukan oleh Belanda itu mengubah wilayah Jawa itu sehingga takluk dengan Belanda itu. Salah satunya adalah misalkan ya, saya ketika berkunjung ke Demak ya, itu ya heran juga itu, miris juga. Demak yang dianggap sebagai ibu kota kesultanan Islam, ya ternyata kemudian sekarang sudah berubah menjadi merah. Cirebon itu merah. Demikian juga wilayah-wilayah yang ada di Jawa yang dulu merupakan sentra dari kekuasaan Islam, mulai Demak, Jipang, Pajang, sampai ke Sultan Mataram. Itu ternyata sekarang kalau kita petakan secara hasil pemilu itu ternyata sudah menjadi daerah merah. Apa yang dilakukan oleh Belanda mengubah masyarakat yang hijau itu menjadi merah. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan kemudian ketika kita harus mengubah lagi situasi seperti ini? Jadi bagaimana Perang Jawa itu memberikan sebuah dampak tidak hanya pada masa perang itu saja, pada masa tahun 1800 itu saja, tapi ternyata dampak dari Perang Jawa dan kemudian juga apa yang dilakukan, respon apa yang dilakukan oleh Belanda itu berdampak sampai saat ini. Nah, kemudian yang keempat itu juga mengapa Jawa itu karena Wali Songo itu ada di Jawa itu. Kenapa kemudian para Wali Songo itu ulama-ulama konsentrasi dakwah itu tidak kemudian di luar Jawa, tetapi mereka menjadikan basisnya itu ada di Jawa. Ada 5 orang wali yang ditaruh di Jawa Timur, kemudian 3 di Jawa Tengah dan hanya 1 bahkan yang diletakkan di Jawa Barat. Nah, ini komposisi para wali ini pun juga menarik untuk kita kaji. Kenapa kemudian Jawa Timur 5, Jawa Tengah 3 dan kemudian yang di Jawa Barat hanya 1. Dan ternyata dari Jawa inilah kemudian proses Islamisasi Nusantara itu terjadi. Ya, dari Jawa ini. Ya, kan ini yang menarik kata-kata dari Fahri Ali ini ya. Kekhasan keindonesiaan itu adalah adanya satu paham yang bersumber dari tradisi budaya Jawa sebagai paham yang dominan dalam sistem politik dewasa ini, dan justru karena itulah mampu memberikan kelangsungan daya tahan dan tingkat adaptabilitas yang tinggi. Ini mungkin selaras dengan tesisnya Ibnu Khaldun tentang asobiah itu. Jadi kalau sebuah bangsa, sebuah entitas politik itu ingin dominan, kuat, maka di situ harus ada ikatan asobiah yang kuat. Nah, sepertinya yang mengikat Indonesia ini, ya ini obrolan warung kopi, adalah suku Jawa itu yang menyebar dan kemudian mengikat Indonesia menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, ini teori saja ini. Ini saya copy dari hasil riset yang dilakukan oleh Benedict Anderson ya tentang kekuasaan ketika beliau mengkaji tentang Jawa itu. Jadi yang menarik bahwa di Jawa itu kekuasaan itu memusat, sentralisir ya terkonsentrasi dan berkecenderungan untuk menghisap kekuasaan yang lainnya. Nah, kekuasaan itu berasal dari alam ilahi atau adikodrati, ya. Dan bukan berasal dari rakyat sebagaimana teori kedaulatan rakyat. Implikasinya tidak diperlukan legitimasi sah atau tidaknya sebuah kekuasaan. Tidak diperlukan justifikasi keabsahan secara moral, ya. Bahkan tidak diperlukan pertanggungjawaban kepada rakyat. Jadi kalau kemudian pola-pola kepemimpinan yang ada di Indonesia itu seperti itu ya, mereka menganggap bahwa kepemimpinan yang mereka dapatkan itu adalah sebuah wahyu. Ya, istilahnya kalau Jawa itu ada pulung. Ya, jadi mulai dari tingkat desa itu mesti ketika pemilihan itu mereka berbicara tentang pulungnya Melayu nanti gitu. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian juga dalam
proses-proses pemilihan mulai dari pilkades, pilkada, bahkan kemudian juga pileg dan sebagainya itu tempat-tempat yang dianggap sebagai bisa menangkap bulung itu mereka akan datang. Nah inilah sebagai pengantar dari diskusi, ya saya tidak ingin berpanjang di sini, ya sehingga nanti kita bisa lebih dalam. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke Pak Moderator untuk kita diskusi bersama. Ya, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, Cak Hasan ya. Ada beberapa catatan dari saya dari yang disampaikan oleh Cak Hasan. Di antaranya adalah ketika kita ingin katakanlah menguasai suatu wilayah, maka kita juga harus mendalami budaya yang berlaku di wilayah itu. Yang menarik juga ya, dari para dai, dari para wali itu, mereka menyebarkan Islam itu dengan cara melebur dengan masyarakat, sehingga sangat minim terjadinya konflik. Itu agak berbeda dengan penaklukan wilayah yang ada di Asia Tengah dan seterusnya. Tapi di Nusantara, Islam itu bisa berkembang secara damai, gitu kan, lewat perdagangan, kemudian lewat budaya dan seterusnya, gitu kan. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori Ibnu Khaldun, maka Jawa ini bisa dikatakan asobiahnya kuat, gitu kan. Jadi asobiah Jawiyahnya ini kuat ini kan. Apalagi penduduknya 60%. Dan ada seorang tokoh mengatakan Jawa ini bisa dikatakan Quraisynya Indonesia, katanya. Gitu. Ini bukan dalam konteks ini ya, membesar-besarkan Jawa, bukan itu. Karena kita sebenarnya berharap juga orang-orang di luar Jawa itu punya kesempatan yang sama menjadi pemimpin di negeri ini, terutama ya bisa dari Sulawesi, dari NTB, dari Aceh, Papua dan seterusnya. Tapi memang secara faktual ya berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, kebanyakan memang presiden itu adalah dari Jawa. Bukan kebanyakan, semuanya. Kecuali Habibie ya, pernah itu kan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memperdalam diskusi kita, ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk menanggapi atau mengomentari atau mengkritisi. Saya persilahkan. Silakan diangkat tangan. Siapa ini yang pertama nih? Pak Yahya. Mas Rahman, itu slide-nya ditutup deh. Kenapa? Oh iya. Slide-nya ditutup. Oh iya. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Pak Yahya, ada yang mau disampaikan Pak Yahya? Itu Pak Miswan itu. Pak Miswan udah angkat tangan ya? Ya, silahkan. Saya persilahkan Pak Miswan dari Kalimantan Timur ini ya. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Dari Samarinda. Oke, sudah masuk suara saya? Termasuk orang Jawa yang di Kalimantan ini. Orang Jawa, orang... Ketahuan. Ya. Masuk suara saya? Iya, silakan, Pak Miswan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Rahman, Cak Hasan, dan semuanya. Alhamdulillah, pagi yang sangat mencerahkan. Di Kalimantan sedang rintik-rintik hujan, jadi cuaca nggak cerah. Tapi suasana hati saya sangat cerah dengan pencerahan yang disampaikan oleh Cak Hasan barusan. Secara umum, saya sepikiran dengan apa yang disampaikan Cak Hasan. Ya, dan pengantarnya oleh Ustaz Rahman tadi. Bahwasanya dakwah
tidak bisa dilepaskan dari budaya, dan kekuasaan itu bersambung dengan budaya yang ada. Ya, dari sisi teori-teori sudah kita sangat pahami itu semua. Tetapi persoalan kita justru ketidakfahaman atau kesalahpahaman kita terhadap bagaimana mesti berdakwah atau fikih dakwah kita, sehingga benturan budaya itu terpaksa terjadi. Saya katakan terpaksa terjadi karena ketidakfahaman pendekatan dakwah atau kelemahan fikih dakwah di antara para dai dalam mengusung dakwah ini. Tadi juga disebut-sebutkan bagaimana pengaruh transnasional dalam dakwah yang kemudian membenturkan antara budaya lokal dengan apa yang dibawa tadi. Itu catatan saya yang pertama terkait dengan apa yang saya sampaikan Cak Hasan. Yang kedua, ya tentu saja masih sambungan, betapa sangat mendesaknya kita untuk melakukan kajian-kajian yang serius terhadap budaya. Ya. Dan untuk forum kita yang hari ini, ya, topik kita hari ini, saya rasa tidak cukup hanya sekali kita bahas kemudian terhenti. Mesti ada tindak lanjut yang serius untuk kajian-kajian ini. Mohon dicatat Ustadz Rahman. Jadi nanti mesti ada tindak lanjutnya, ada bentuk seperti apa. Nah itu. Nah, yang menarik bagi saya tentang gagasan Nusantara dan seterusnya. Ya, kalau tadi disebut-sebut transmigrasi itu sebagai sebuah gagasan brilian Pak Harto untuk membangun wawasan Nusantara dan kesatuan Nusantara, itu mungkin ada benarnya di satu sisi. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada sisi lain bahwa itu bukan hanya pemikiran Pak Harto. Transmigrasi juga sudah didorong di zaman Presiden Soekarno. Bahkan ketika Pak Nasir, almarhum Pak Nasir itu memimpin, itu beliau salah satu di antara pokok pikirannya juga termasuk tentang transmigrasi. Bahkan sebelumnya Belanda itu juga sudah melakukan transmigrasi. Dalam sejarah dicatat bahwa transmigrasi pertama itu ke Lampung itu tahun 1905. Itu kan udah sangat lama sekali. Bagaimanapun juga memang Jawa itu pusat berkumpulnya orang, dan luar Jawa secara umum itu sangat-sangat jarang orang dengan wilayah kekuasaan yang sangat-sangat luas. Jadi itu alami di satu sisi, ya alamiahnya memang begitu, di daerah padat akan mengalir ke daerah-daerah yang, cuma politik itu sebagai triggernya, dan ini masih tetap diperlukan untuk saat ini pun, walaupun tidak dalam bentuk program pemerintah, tetapi yang namanya migrasi antar pulau itu suatu keniscayaan. Dan Kalimantan dengan luas wilayah yang sangat luar biasa sebagaimana Papua itu menghajatkan hadirnya ya orang-orang Jawa yang menumpuk di Jawa untuk juga menyebar dan membangun wilayah-wilayah luar Jawa. Itu yang pertama. Kemudian terakhir saya ingin menyoroti budaya kekuasaan di Jawa yang walaupun secara kultural itu pendekatan budaya kita lakukan, tetapi sejarah berdarah-darah dalam tradisi politik Jawa juga tidak bisa dilepaskan. Kisah terbangunnya Singosari, runtuhnya Kediri, sampai kemudian lahirnya Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, itu semuanya berkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi. Ken Arok itu melegenda bagaimana dia naik tampuk kekuasaan dengan berdarah-darah dan sampai kemudian menjadi semacam mitos bahwasanya
ya seperti itulah mesti berdarah-darah. Di Indonesia sendiri di era modern, mohon maaf ini sebagai terakhir ini, Pak Bung Karno itu berganti kekuasaan juga tidak dengan nyaman, berdarah-darah juga, dan bahkan apa namanya, jutaan nyawa sebagai korban dari perangan kekuasaan itu. Pak Harto pun juga lengser tidak dengan baik-baik. Ya. Dan semangat itu saya lihat masih terbawa hingga detik ini, di mana pembelahan itu ini bukan terjadi semata-mata alamiah, tapi ini bawaan dari pikiran para pemimpin, para pemikir yang ada saat ini, sehingga tanpa sadar itu melakukan pembelahan dan ada kecenderungan pengambil alihan kekuasaan itu dengan berdarah-darah, walaupun dibingkai dengan apa istilahnya itu, bungkus demokrasi dan agak lebih halus. Nah, ini bagaimana penjelasannya menurut Cak Hasan untuk fenomena yang terakhir ini. Mungkin ini, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Miswan Pak Hadi dari Samarinda ya. Mungkin nanti saya akan minta tanggapan dari Hasan, tapi sebelum ditanggapi, ini sudah ada yang angkat tangan dari Jogja ini. Mas Yusuf Maulana, setelah itu nanti saya berikan kepada Pak Yahya. Silakan Mas Yusuf. Ya, terima kasih Ustadz Rahman. Makasih paparan Cak Hasan, menarik ini. Saya hanya melengkapi Cak Hasan karena kemarin tertarik menyinggung Benedict Anderson, Ben Anderson ya. Tapi sayang tadi saya sambil mengedit nggak begitu mendengar yang bagian Ben Anderson. Koreksi kalau saya salah di ininya. Signifikansi dari teori Ben Anderson ketika menelisik praktik diskursif kekuasaan di Jawa itu menurut saya relevan, atau tadi sudah disinggung oleh Pak Miswadi itu kira-kira kalau disebut apa relevansinya. Nah, Anderson terlepas dengan segala kekurangannya memberikan satu landasan untuk para politikus ketika berinteraksi dengan model kekuasaan dan alam berpikir, alam kosmologi orang Jawa gitu, termasuk para politikus di dalamnya. Nah, termasuk tadi sebetulnya menarik kalau dielaborasi lebih jauh bagan model kekuasaan di Barat, model kekuasaan di Jawa. Tadi disinggung oleh Pak Miswadi tentang bagaimana ujung kekuasaan sebagian praktik diskurs itu dengan kekerasan berdarah-darah gitu ini. Nah, tapi tidak sana saya ini melengkapinya. Nah, Ben Anderson menceritakan bahwa negara Jawa itu, kekuasaan Jawa itu seperti negara teater gitu ya. Jadi kayak teater, ada tampilan di muka, ada tampilan di belakang. Nanti kita juga mengenal model politik bahasa. Ini penting saya para politikus. Jadi kita tidak main comot karena saya tahu juga ada beberapa politikus yang menyetir ucapan Syubah Asa ketika memerankan Dipa Nusantara Aidit itulah. Jawa adalah kunci gitu. Seingat saya juga pernah membaca itu di karya Tan Malaka, tapi kok malah yang populer ucapan di film itu gitu ininya. Jadi penting sekali di sini bagaimana para politikus mempelajari praktik bahasa di Jawa. Nah, Anderson menceritakan itu seperti teater, ada bahasa depan panggung, ada bahasa di belakang panggung. Ada bagaimana kramanisasi, kromonisasi dipakai dalam rangka kekuasaan dan seterusnya gitu. Pada Orde Baru ini sangat masif gitu. Pada era sekarang juga dipraktekkan lagi, suka atau tidak suka diakui ada tentang itu di era Pak Jokowi ininya. Nah, sekali lagi terlepas dengan kelemahan beberapa hal yang diamati oleh kritikus Anderson, tapi saya melihat dia layak kita simak, termasuk masalah tadi banyak dipaparkan oleh Cak Hasan bahwa konsep nasionalisme itu adalah imajinasi saja, imajinasi kolektif gitu ininya. Maka bicara Jawa hari ini juga bisa menjadi ada sub-subkultur Jawa Mataraman mungkin. Saya meskipun aslinya pendatang, tapi pengaruh lingkungan itu sangat ekstensif banget. Kultur Mataram itu kadang-kala nggak bisa saya lawan, nggak bisa saya pisahkan begitu saja. Meskipun kadang-kala kultur Pantura juga masih muncul juga gitu ininya, dan seterusnya. Maka bicara Jawa di sini, pada konteks politik hari ini menjadi lebih rumit, Jawa yang mana dan sebagainya. Tapi menariknya tadi, karena Cak Hasan menyinggung konsep masalah asobiyah Ibnu Khaldun, ketika dipolitisasi, Jawa itu seakan-akan satu kesatuan yang ini,
yang monolitik gitu nih. Jawa adalah Jawa, padahal Jawa sendiri nanti macam-macam. Meskipun Jawa Barat dan DKI nggak mau disebut Jawa gitu ininya. Banten meskipun bahasanya agak Jawa, dialek utara nggak mau juga disebut sana. Nah maka yang kedua di sini menarik juga, selain tadi konsep politik bahasa dari Anderson ini menyediakan satu lapangan untuk kita baca, yakni tentang masalah bahwa nasionalisme itu adalah sesuatu yang sifatnya imajiner, dia kesepakatan dan sebagainya. Itu yang kemudian kalau kita bisa maklumi didekonstruksi oleh kawan-kawan kita di seberang pulau gitu ininya, khususnya di kawasan timur. Ketika misalkan teman-teman di Jawa, khususnya politikus ya maksud saya, gagal mempraktikkan secara elegan kearifan-kearifan di Jawa untuk menjadi imajinasi bersama gitu ini. Imajinasi bersama. Nah, itu saya kira dua relevansi paling tidak untuk kita bisa mengakses, membaca karya-karya Ben Anderson yang terjemahannya sudah tersedia banyak ya. Yang terakhir saya ingin melengkapi juga, Cak Hasan, ada satu buku menarik Bapak Ibu, karya Mas Wiji Sasongko almarhum. Mas Wiji ini, tolong suaranya, Ustadz, ada noise ya. Apa namanya? Wiji Sasongko ini muridnya dari Prof. Mukti Ali gitu ya. Salah satu penelitiannya waktu skripsi S1 di IAIN Sunan Kalijaga itu sangat luar biasa, meneliti tentang, dan pertama kali yang luar biasa meneliti tentang dakwah Wali Songo gitu. Ini juga perlu kita baca, sayang penerbit Mizan nggak mencetak ulang lagi. Jadi judulnya Mengislamkan Jawa. Di marketplace mayoritas atau semuanya adalah bajakan bukunya karena udah nggak dicetak lagi. Ini bagus sekali Bapak Ibu, ini menceritakan secara rasional, karena selama ini kultur penceritaan Wali Sana itu, Wali Thana, Wali Songo, lidah kita itu cenderung penuh mistifikasi gitu, penuh legenda-legenda. Nah, Wiji Sasongko, Mas Wiji ini dengan dibimbing Prof. Mukti Ali, dia bisa menyajikan secara rasional dan politis ya, secara sosiologis dakwah Wali Thana itu unik dan mungkin bisa direplikasi gitu ininya. Nah, nanti kita bisa menghubungkan dengan disertasinya, terlepas tokoh ini mungkin di sebagian Bapak Ibu tidak suka, tapi secara akademis saya kira disertasinya perlu ditimbang. Karena ini ustadznya ibu saya, Said Abdul Siroj. Wah, ini. Nah, disertasi beliau itu sangat menarik sebenarnya, membagi tasawuf di Indonesia antara tasawuf falasifah dan tasawuf syariah gitu ininya. Nah, ini menarik ini. Makanya saya kalau ngobrol ke ibu saya, nyambungnya kalau ngomong disertasi ininya, disertasi Said Abdul Siroj. Tapi kalau ngomong politik atau pandangan keormasannya jangan, nanti berantem. Nah, jadi di situ disebutkan corak-corak. Nah, beberapa tadi sudah disinggung, meskipun kategorisasinya menurut saya tidak sekadar hanya dengan apa namanya Syekh Siti Jenar. Jadi ada corak yang bernuansa falasifah, ada yang bercorak model syariah. Termasuk nanti yang kita sebut Mataram Islam, agak geser Jogja Surakarta, itu kan ikut corak mazhabnya ini siapa namanya Sunan Kalijaga, sementara Surabaya dan Arek yang di Pantura cenderung dengan model Sunan Ngampelnya yang cenderung syariah oriented. Nah, ini juga nanti bisa menjadi satu rujukan bacaan kita ketika memasuki lapangan politik, bahwa Jawa itu sebetulnya beragam, ada sub-sub kultur dan sebagainya. Ini sebagai tambahan saja, Cak Hasan, makasih. Ya, terima kasih. Gitu, Ustadz Rahman. Ya, terima kasih Mas Yusuf Maulana ya, dari Jogja. Ya, beliau intinya menambahkan bahwa Jawa itu ada banyak juga ya sub-subnya begitu. Nah, sekarang saya kasih kesempatan ini Sunda Jawa ini. Jawa Sunda atau Sunda Jawa ini, asli Bandung soalnya. Ya. Pak Yahya, silakan Pak Yahya. Terima kasih, alhamdulillah saya diberi kesempatan nih bertemu dengan Cak Hasan. Yang ini pertanyaan yang mengganjal anak keturunan dari mulai buyut saya sampai saya ini. Mengenai perang Bubat Pajajaran dengan Majapahit dengan terbunuhnya Putri Diah Pitaloka. Dalam kacamata orang Sunda ini pengkhianatannya Gajah Mada. Padahal sebetulnya bukankah ada terjadi terah Sunda yang ke raja-raja Jawa? Saya itu belum jelas, sehingga sampai sekarang terjadi mitos bahwa laki-laki orang Sunda tidak boleh nikah dengan perempuan Jawa. Ini saya mohon penjelasan yang objektif, yang clear. Ini masih menjadi polemik. Di Jawa Barat tuh nggak boleh ada jalan Gajah Mada gitu.
nggak boleh, ya itu dia. Saya berteman dengan banyak ahwat Jawa, ya mereka juga nggak mau gitu loh dengan laki-laki Sunda. Demikian juga pantang, katanya lebih tua atau lebih senior, duduk persoalannya gimana Pak? Jadi pertanyaan saya hanya dua, satu mengenai perang Bubat ini, duduk persoalannya bagaimana, kedua mengenai hubungan genetika trah Sunda Jawa ini, bukankah ada Raja Sunda yang ke Jawa gitu? Demikian, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Yahya yang mewakili dari Sunda ini. Oke, saya persilahkan Cak Hasan untuk menanggapi. Ya, yang pertama dari Pak Miswan ya tentang perebutan kekuasaan secara khusus di di Jawa. Ya memang harus kita akui bahwa peralihan kekuasaan dari satu generasi-generasi yang lainnya itu menariknya memang banyak sekali terjadi dengan perebutan kekuasaan dengan berdarah-darah gitu ya. Yang perlu untuk kita cermati justru adalah pada masa pemerintahan Kesultanan Islam ya. Misalkan pada masa Demak itu, ketika Sultan Trenggono itu putra dari Raden Patah itu kan ada Pangeran Kingkin, kemudian Sultan Trenggono dan Patiunus ya. Patiunus kemudian menjadi pengganti beliau, kemudian meninggal dalam perang melawan Portugis ya. Dan kemudian setelah itu pergeseran dari Patiunus ini harusnya adalah ke Pangeran Kingkin. Tapi kemudian yang terjadi adalah Pangeran Prawoto yang mana adalah putra dari Sultan dari Trenggono itu, Sultan Trenggono itu kemudian membunuh Pangeran Kingkin. Jadi bagaimana keponakan membunuh pamannya agar ayahnya bisa naik tahta. Ya. Itu menarik itu ya. Ya. Dan kemudian dari situlah kemudian konflik yang ada di Demak itu terjadi. Sunan Prawoto akhirnya dibunuh oleh utusan dari putra Pangeran Kingkin, yaitu Arya Penangsang. Ya. Kemudian Arya Penangsang dibunuh oleh utusan dari menantu Sultan Trenggono, yaitu Sultan Hadiwijaya. Jadi ini bagaimana perebutan kekuasaan di Demak itu penuh dengan intrik dan bahkan pembunuhan. Tapi yang perlu untuk kita cermati ya, ini untuk menjadi satu gambaran bagaimana konflik itu menjadi sebuah konflik yang pure politik. Pure politik. Tidak sampai kemudian menyeret-nyeret, mohon maaf, kepada akidah gitu ya. ya kita konflik-konflik kita saat ini begitu mudah perbedaan-perbedaan itu kemudian diseret ke ranah itu. Begitupun ketika masa Mataram ya. Bagaimana pada masa Mataram, pemberontakan yang terbesar pada masa Mataram itu adalah perang mahkota itu. Yang terbesar itu koalisi antara Pangeran Puger, kemudian ada Trunojoyo, dan yang di sana juga dibantu oleh Kraeng Galesung yang tadi dari Sulawesi itu. Pemberontakan Sunan Kajoran gitu. Nah, ini juga sebuah peristiwa yang bagaimana perebutan kekuasaan itu terjadi berdarah-darah, tetapi tidak sampai kemudian ke ranah yang lainnya, ranah ideologis, ranah akidah. Ya. Tapi itu menjadi sebuah saya tidak bisa mengatakan keniscayaan politik, tetapi ternyata memang itulah yang terjadi di pergantian di masa-masa itu seperti itu. Ya. Jadi memang di dalam ini saya tidak menganggap itu sebagai sebuah budaya Jawa, tapi yang terjadi dalam perebutan itu seperti itu. Kenapa? Karena masalahnya adalah pada politik terah. Politik terah. Ketika seseorang itu merasa punya terah tertentu pada satu kekuasaan, maka dia merasa punya hak untuk mendapatkan itu. Nah, politik terah ini yang kemudian juga dipahami oleh para ulama itu yang ketika mereka datang ke Indonesia. Karena itulah kalau di orang-orang Arab yang datang ke Indonesia ya, maka yang
yang Habib itu boleh untuk menikah dengan di luar orang-orang Arab ya. Tapi yang perempuan itu tidak boleh menikah dengan orang-orang di luar Arab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan akulturasi budaya. Mereka memperluas, membangun hubungan terah dengan penguasa-penguasa yang ada di Jawa. Jadi yang harus kita perhatikan di Jawa itu ternyata terah ini bukan masalah tua atau muda secara usia, tapi terah itu urusannya adalah seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Gitu. Jadi saya kebetulan berteman dengan seorang Gus ya. Gus ini masih muda ya, mantan anggota dewan juga ya. Dia orang kepercayaannya apa namanya? SBY juga kalau ke Jawa Timur mesti yang menyambut dia. Dia masih muda. Tapi dia dituakan oleh yang lainnya, oleh gus-gus yang lainnya, bahkan oleh kiai-kiai yang lainnya. Karena kedekatan dia dengan kiai sepuh terahnya, meskipun usianya masih muda. Ya, dia istrinya 50. Nah. Apa namanya? Jadi nikah cerai. Nah, ini yang sekarang ini istri yang ke-50 gitu. Jadi dia sangat dipercaya oleh masyarakat ya. Karena terahnya itu. Dan yang menarik itu yang kemudian saya temukan bahwa di antara para kiai itu pun ya, maupun para gus itu ada dua, secara sederhana saya kategorikan ada kelompok ya. Kiai yang mereka memang mengajarkan tentang ilmu ya, dan kiai yang ngelmu, yang mengajarkan tentang kesaktian, yang mengajarkan untuk mengobati dan sebagainya. Ya. Dan ini biasanya mereka punya terah dengan kiai-kiai sepuh, dan ini ternyata kiai-kiai yang lebih didengar oleh masyarakat, kiai-kiai yang lebih punya pengaruh politik di masyarakat. Jadi kalau kita kemudian mendekati kiai-kiai yang di sana dia punya massa yang besar, nah, belum tentu dia punya kekuatan politik dan dia diikuti oleh masyarakat. Tapi ternyata kiai-kiai yang mandi istilahnya, kata-katanya diikuti oleh masyarakat itu kiai-kiai yang memberikan solusi bagi masyarakat, yang ngobati, yang memberikan nasihat, langsung menyelesaikan urusan-urusan mereka dan sebagainya. Nah, ini seperti itu. Kaitannya dengan politik terah itu. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita berada di dalam budaya Jawa itu, ketika kita masuk ya, maka mau nggak mau kalau kita mau melebur ya membangun terah dengan mereka, yang menikahi anaknya kiai, menikahi anaknya raja dan sebagainya. Konkretnya seperti itu. Jadi karena ada politik terah itulah yang kemudian memungkinkan adanya klaim-klaim dari banyak orang itu yang dia merasa punya hak untuk terhadap tahta, sehingga terjadilah kemudian perebutan kekuasaan. Ya, sehingga di masa Mataram itu kita mengenal perang Mahkota 1, perang Mahkota 2 yang kemudian akhirnya berujung pada Mataram itu terbelah menjadi 2 kerajaan dan 2 kadipaten itu. Ya. Itu sebagai sebuah gambaran, dan itu memang terjadi sejak masa Majapahit pun juga begitu. Ya, tetapi sekali lagi itu menjadi permasalahan-permasalahan politik yang ketika kemudian berganti generasi sangat mungkin terjadi perubahan. Jadi istilahnya ya mereka tidak kemudian menjadi musuh terus-menerus gitu ya. Tidak menjadi musuh terus-menerus, tetapi juga ketika berkawan juga ternyata tidak menjadi kawan yang terus-menerus. Jadi politik mereka itu sebenarnya juga politik yang sangat rasional dalam konteks itu. Ya. Kemudian yang berkaitan tadi dengan permusuhan Sunda dengan Jawa ini. ya benar, sebenarnya kalau kita lacak ya, kakeknya Raden Wijaya itu ternyata raja di Sunda, raja Sunda. Ya, sebenarnya tidak ada alasan kemudian Jawa dan Sunda ini ada semacam gap yang terus menerus itu. Ya, hanya karena kemudian peristiwa Bubat itu yang seakan-akan menjadi sebuah peristiwa besar yang melukai psikologis orang-orang Sunda. Saya secara sejarahnya kurang begitu menguasai apa sebenarnya peristiwa yang paling dalam yang membuat
orang-orang Sunda itu menjadi baper terus-menerus terhadap orang Jawa gitu ya. Apakah karena faktor Bubat itu ataukah ada unsur-unsur yang lainnya? Saya kurang begitu paham tentang sosiologi itu. Ya mungkin nanti di diskusi-diskusi yang lainnya. Yeah. Saya kira begitu. Dan terima kasih masukannya dari Apakah ada unsur dari penjajah Belanda untuk memecah belah untuk persatuan antara tidak bersatunya Jawa dan Sunda? Apakah harus diluruskan sejarah yang sekarang ini? Demikian. Ya, tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu terjadi. Termasuk rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, misalkan mengubah Jawa yang hijau menjadi merah, ya, dan seperti itu. Jadi termasuk juga banyak yang mengatakan bahwa buku-buku yang ditulis pada masa-masa kolonial itu adalah buku-buku sejarah pesanan dari Belanda, gitu. Sangat mungkin terjadi seperti itu. Tapi itu sekali lagi perlu untuk kajian lebih dalam. Ya, jadi memang sangat mungkin bahwa Belanda itu membuat sebuah tulisan sejarah yang sengaja untuk mengencilkan kelompok tertentu, untuk mengadu dengan kelompok yang lainnya. Itu sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Jadi boleh nggak nikah laki-laki Sunda dengan perempuan Jawa? Ini penting ini. Perlu dijawab ini. Boleh nggak? Boleh, silakan. Sangat boleh gitu. Emang masih ada Pak Yahya yang pikiran begitu? Iya, oke. Jadi makasih. terima kasih juga untuk Mas Yusuf Maulana yang sudah melengkapi banyak ya. Jadi memang kajian tentang Jawa ini kalau mau dipecah menjadi banyak subkultur yang luar biasa. Jawa Timur jelas berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Timur saja ini budaya Jawa yang ada di pesisir beda dengan budaya yang berdalaman, budaya Jawa yang ada di Pandalungan, yang setengah Madura dan sebagainya, itu sangat beragam. Nah, ini yang kita butuh pendalaman. Ya, artinya saya di sini memang materi saya ini sekedar materi yang provokasi gitu saja. Jadi betapa pentingnya kita untuk mengkaji tentang sosiologi masyarakat dalam konteks pergerakan itu. Ya, jadi kita memang berharap provokasi saya ini berlanjut, ada kajian yang lebih dalam ya. Tentunya harus diisi oleh orang-orang yang lebih kompeten untuk itu ya. Nah, provokator kan cukup hanya koar-koar di awal saja begitu. Saya kira begitu. Monggo. Ya, terima kasih Ya Hasan ya atas tanggapan yang luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan Mas Bustomi menggugat. Setelah itu nanti Pak Mahmudi ya. Ini sesi terakhir untuk tanya jawab. Silakan Mas Bustomi. Assalamualaikum. Saya izin nggak pakai ini ya, Pak? Video. Kamera. Iya, karena sinyalnya sepertinya sedang ini. Tapi suara saya kedengarannya. Sangat jelas. Oke, siap. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau sudah hubungan sama politik Jawa itu Mas Hasan, kenapa tertarik termasuk ini? Jadi biasanya grup ini agak ketinggalan kalau ada diskusi saya ketinggalan. Tapi kalau terkait politik Jawa itu saya gini kan, saya itu orang Madura, besar di pesantren, tapi saya kemudian menjalani kehidupan saya non pesantren dan di basisnya Muhammadiyah. Ya, gitu. Lengkap ya, jadi maksudnya saya mau menceritakan ini dan kemudian saya sampai pada satu kesimpulan begini Mas Hasan. Saya NU yang saya awalnya berpikir bahwa Islam itu cuma NU, lalu saya ke Malang yang nggak kunut, yang nggak tahlilan gitu bosnya, itu lalu kemudian saya ngajinya ke Persis, ya ke Persis. SMA saya ngaji ke Salafinya Ustadz Jawas itu loh. Wah, lengkap itu. Ini apa nggak split personality ini? Ya, maksudnya saya sampai pada satu titik begini, ketika kita bicara politik Jawa, maksudnya dari saya berjalan itu, malah lucunya saya pernah ngaji di HTI ya. Ini kan nanti direkam nggak apa-apa dilempar, karena saya pernah terbuka soal itu. Jadi, wah komplit HTI. Iya. Kalau jadi artinya saya kan memasukkan konsep ini, saya memaknainya dalam perspektif socio-cultural ya. Jadi saya masuk ke kajian setelah
persis kemudian Salafi itu masuk ke tarbiyah. Tarbiyahnya kan dua ya. Jadi Hizbut Tahrir, kemudian PK sebelum jadi PKS gitu. Terus saya kembali lagi menjadi pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu secara resmi. Lalu saya sampai pada titik begini, sampai sekarang ini kita ngomong itu. Kalau bicara Indonesia itu kenapa harus kemudian dalam benak saya bicara Jawa gitu loh Mas Hasan ya. Saya sebagai orang Madura itu sampai punya cita-cita begini. Ini nanti kaitannya sama pertanyaan saya. Saya punya cita-cita begini untuk menjadi the first president dari Madura. Ya, jadi presiden pertama dari Madura karena saya melihat pergerakannya patron kita, Om Mahfud MD itu mau jadi cawapres saja pada titik terakhir gagal Mas Hasan. Lalu saya melihat, saya kerja secara rural dengan Departemen Indonesia RSIS NTU Singapura. Bos kita itu namanya Pak Leonard. Namanya sudah Leonard, ya, Batak. Tapi kemudian sangat Jawani, kayak Mas Akbar Tanjung. Nah, dalam konteks politik Jawa, jika saya harus terjun, saya kan punya cita-cita nih Mas Hasan. Jadi Abah ya itu kan Seto hari ini 40 harinya mendoakan saya jadi wali kota Surabaya. Nah, kaitannya ketika bicara konteksnya sampai karena sampai akan memprovokasi, saya tuh membayangkan begini, oke, kita butuh waktu berapa lama untuk mengubah mindset atau kemudian alam bawah sadar kita, atau bahkan apapun itu terkait politik kekuasaan di Indonesia, bahwa itu is not about Javanese culture gitu. It is not about Javanese minded. Karena saya mikir gini Mas Hasan, mungkinkah saya 10 tahun lagi bisa menjadi wali kota Surabaya jika saya adalah orang Madura gitu kan ya, lalu nggak Jawani sama sekali, walaupun ya sedikit-sedikit bisa saya kromo Inggil itu karena di sini kan kalau mau khotbah ya mau tidak mau kalau tiang sepah ngoten kan harus kemudian ngendikan ngagem kromo Inggil kan ngoten nggih Mas Hasan. Jadi saya sampai berpikir apakah saya harus menjadi kayak apa itu novelnya yang jadi film diperankan sama apa ya, yang dari Jawa mau jadi kayak orang Eropa itu saya jadi lupa. Karyanya si yang diperankan sama junior itu, Iqbal junior itu. Tadi saya lupa novel itu ya. Menara itu bukan sih? Bukan yang Eropa itu loh Mas. Ya, yang dari Jawa pengen jadi orang Eropa untuk dapat si itu ceweknya itu. Tanah Bumi dan Air apa ya? Ya itulah ini. Jadi saya sampai kepikiran begini Mas Hasan. Bumi Manusia. Apakah kemudian ya Bumi Manusia ya Allah. Bumi Manusia dari Mbak Vinda Depok nih. Ya. Jadi saya sampai kepikiran gini, malah saya kadang saya takut. Saya pengen kayak jadi orang Jawa untuk kemudian kita menjadi politisi yang kemudian kayak tadi itu ajak berada pada titik di mana seperti yang saya inginkan apapun sebutannya, entah wali kota, bupati, gubernur atau apapun gitu. Nah, sehingga saya mungkin berpikir tinggal ganti nama aja Mas Bustomi. Ganti nama doang bisa. Mas Bustomo gitu kan. Makanya mohon maaf, ini mungkin terbuka ya. Saya punya analisis, sampai punya analisis begini Mas Hasan. Ini saya terbuka saja, memang saya dimanapun bilang begitu. Anies itu nggak mungkin jadi presiden Mas Hasan. Gitu aja. Saya itu sampai pada kesimpulan itu, saya mohon maaf, saya bisa berbeda dengan siapapun. Tapi takutnya saya itu malah karena terkooptasi oleh konteks bagaimana politik Jawa itu begitu. Jadi kalau soal apakah berdarah-darah, saya nonton film Korea itu Mas Hasan ya. Khusus yang sejarah kerajaannya berdarah-darah kok. Ya kan? Saya nonton film Thailand dan China, ya konteks kerajaan ya sama kok Mas, sama Kak Jawa. Jadi nggak ada konteks kekuasaan berdarah-darah itu hanya milik Jawa itu enggak. Itu semua politik ya begitu itu. Jadi tetapi konteks yang ingin saya bicarakan terkait politik Jawa itu yaitu Mas Hasan. Jadi bagaimana kita melakukan rekayasa sosial politik dalam konteks menjadikan non Jawa itu menjadi tempat sesuai dengan yang kita bicara tadi soal imajinasi dari Benedict Anderson itu, bahwa oke, kita taruh siapapun untuk menjadi presiden bukan hanya kayak abang-abang lambe, tapi benar. Nah, bagaimana kita melakukan dekonstruksi atau kemudian redefinisi terkait politik Jawa di dalam konteks bahwa dia bukan kemudian kalau bicara politik Indonesia berarti politik Jawa, tetapi benar bahwa dia Jawa saja.
Indonesia, Madura, Batak, Sunda. Seperti bahkan terjadi perang Bubat. Saya tuh punya diskusi kapan itu dengan teman-teman Marhen, justru Bubat itu rekayasa Belanda melalui intelektualnya, dan itu tidak, jadi kayak ada keterputusan itu kalau nyambung. Makanya saya selalu mendorong teman-teman Sunda itu untuk menikah dengan orang Jawa, walaupun pada akhirnya menikahnya dengan perempuan Madura. Gitu. Jadi, saya kira itu Mas Hasan. Mungkin entah apakah grup ini bukan kajian serius Mas Hasan ya. Ya. Belajar ke semua guru-gurunya, yaitu grup ini mungkin ini kan saya percaya ini semuanya intelektual, bukan kajian, tapi melakukan riset turun ke lapangan seperti kayak Snowkurbonya itu untuk melihat bahwa kira-kira berapa tahun lagi sih kita itu bisa lepas dari kooptasi seperti saya yang menyebut diri saya sebagai korban dari politik Jawa itu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Tommy ya. Ya, baik. Ya, saya kasih kesempatan kepada Pak Mahmudi. Ya. Pak Mahmudi. Pak Mahmudi, silakan. Sepertinya beliau lagi sibuk. Ya, silakan Hasan untuk menanggapi dulu. Ya. Saya ketika awal itu mengusulkan materi ini juga asal ini aja sih sebenarnya tentang politik Jawa, dan dalam hati saya juga kira-kira cukup relevan nggak kita berbicara tentang politik Jawa ini, konteksnya dalam Indonesia saat ini gitu ya, di mana sekarang pemilih-pemilih pemula juga sudah cukup banyak, masyarakat Indonesia juga relatif sudah informated ya. Apakah kemudian ikatan-ikatan emosional, ikatan-ikatan budaya ini masih relevan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan politik dari masyarakat? Tapi dalam lingkup kota saya saja ya, kabupaten saya merasakan ya begini. Masyarakat yang terdidik, yang melek politik, melek dengan informasi, paham dengan dinamika yang ada, mereka tidak terpatronasi tidak terpengaruh dalam dengan budaya Jawa, paham dengan bagaimana sesungguhnya dinamika politik itu, ternyata mereka banyak yang golput gitu. Repotnya begitu. Jadi ternyata partisipasi politik yang paling kuat itu masih di pedesaan gitu. Masih di pedesaan. Jadi meskipun sekarang komposisi masyarakat yang melek politik itu sudah semakin banyak, tapi orang-orang yang melek politik itu ternyata justru mereka pula yang golput ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perubahan kalau ternyata kemudian justru orang-orang yang melek politik ini ketika diberi kesempatan libur untuk nyoblos, mereka memilih untuk rekreasi daripada untuk ke TPS gitu. Jadi mau tidak mau ternyata saat ini pun dalam komposisi masyarakat saat ini pun masyarakat desa itu masih lebih masyarakat yang paling partisipatif ya. Partisipasi politiknya paling tinggi dalam setiap pemilu. Meskipun kita juga memberikan catatan partisipasi politik mereka adalah partisipasi politik yang dimobilisir gitu. Ya, jadi kalau ke model tipe budaya politiknya Almond itu kan sebenarnya masyarakat desa itu masih tipe budaya politik parokial, nggak peduli gitu. Tapi mereka kemudian dimobilisir untuk melakukan pemilihan itu. Ya karena ada sangu, karena ada tokohan dan sebagainya itu. Meskipun sebenarnya kalau ditanya kepada mereka secara jujur, mereka nggak peduli siapapun yang terpilih ya. Toh mereka menganggap tidak akan memberikan dampak langsung kepada kehidupan mereka. Jadi tentang kenapa Jawa ini masih menjadi relevan ya karena masalah itu. Ya, jadi kita sayangkan bahwa lapisan masyarakat yang sadar politik nyatanya mereka juga yang tingkat partisipasi politiknya itu tidak setinggi yang ada di pedesaan yang justru mereka politiknya dimobilisir. Ini menjadi sebuah catatan kita bersama. Jadi upaya-upaya kita untuk melakukan penyadaran politik kepada kaum muda ini, mereka tidak hanya pada level sadar politik, tapi juga pada level mereka ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Nah, kalau kemudian lapisan kaum muda, kaum terdidik ini yang partisipasi politiknya bisa kita dorong untuk lebih besar lagi, mau nggak mau kemudian nanti akan model politik yang tradisionalis bagaimana
yang kita bicarakan tadi. Tapi tetap saja memang dalam budaya Jawa, selama budaya Jawa ini dominan, memang akan sulit untuk bisa menerima dominasi dari suku di luar itu. Kenapa? Salah satu yang menjadi ciri khas dari kekuasaan di Jawa itu adalah sentralistik. Dalam konteks kekuasaan yang sentralistik itu tidak ada istilahnya matahari kembar. Maka kalaupun berada pada Yusuf Kala misalkan, meskipun beliau pada posisi wakil presiden, ya beliau tidak punya peran. Ya. Pada periode pertama ketika mendampingi SBY diberi peran, tapi pada periode berikutnya sudah dihabisi, tidak ada lagi kesempatan. Budiono yang mendampingi SBY pun juga tidak mendapatkan kesempatan sama sekali untuk berperan di sana. Demikian juga di pemerintahan saat ini. Karena memang begitulah budaya Jawa, wakil itu nggak ada. Wakil itu nggak ada. Wakil itu ban serep gitu ya. Ya dibutuhkan kalau ban yang utama itu tidak bisa berfungsi. Tidak ada istilahnya berbagi peran. Nah disitulah kalau kita tarik lebih ke atas lagi kepada konsep Mandala Nusantara itu yang menjadi sentralnya itu adalah Jawa. Ya. Dan kemudian di luar Jawa itu adalah menjadi negara-negara bawahan yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Jawa. Konsep seperti itu. Karena itulah kemudian kalau dalam model seperti ini, memang ini akan menyulitkan kita ketika kita berbicara tentang otonomi daerah. Otonomi daerah. Jadi konsep-konsep budaya yang seperti inilah yang kemudian kita tidak bisa memberikan ruang lebih lebar kepada daerah itu. Karena konsep dari Jawa, ketika Jawa itu berkuasa, raja itu berkuasa, maka bawahan itu dia harus memberikan upeti. Memberikan upeti. Dan tidak ada kewajiban bagi raja itu untuk berbagi kepada bawahannya. Hal seperti ini yang perlu kita pahami. Dan memang ketika ini budaya seperti ini berlanjut tidak bisa kita putus, ya maka ini tidak bagus untuk perkembangan demokrasi dan juga pengembangan daerah-daerah yang lainnya dalam konteks otonomi daerah. Jadi itu memang yang menyulitkan kita. Maka menjadi tanggung jawab besar kita itu adalah untuk mendorong kalangan yang terdidik, yang melek politik itu untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Tidak hanya berbicara politik saja mereka terampil, tetapi mereka juga turun ke TPS untuk ikut menentukan jalannya perpolitikan ke depan. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih Cak Hasan atas tanggapannya. Saya persilahkan Ustadz Dr. Abdul Rahim ya. Ini kombinasi Jawa dengan Jambi ini. Silakan ya saya persilakan untuk berbicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini salah satu materi yang cukup menarik ya, karena ada irisannya juga dengan diri saya pribadi. Saya itu keturunan Jawa, Sumatera, menikah dengan orang Jawa asli, jadi pemurnian kembali gitu. Jadi memang saya berikan contoh di beberapa wilayah misalnya begitu, kepala daerah itu biasanya kalau misalnya gubernur lah gitu atau bupati itu adalah suku lokal Melayu misalnya untuk wilayah Sumatera, maka kemudian wakilnya diambil dari Jawa karena jumlahnya itu rata-rata di atas 30% kurang lebih wilayah, kecuali di Padang atau di Aceh mungkin yang jumlahnya tidak demikian. Nah ini sebenarnya juga menarik kalau kita melihat bagaimana Islam dan Rasulullah SAW itu di dalam konteks dakwah memberdayakan ikatan kekeluargaan dan kesukuan. Bahkan juga kalau kita lihat para khulafa itu juga melakukan kedekatan itu sebagai salah satu
untuk mengelola politik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga keluarga orang-orang penting itu, dan pernikahan itu juga menjadi satu hal bisa memiliki nilai positif juga secara politik. Misalnya kalau kita lihat ya, pengelolaan antara muhajirin dan ansor itu kan juga berbasis wilayah. Kalau kecil lagi, pengelolaan berbasis pada suku. Begitu juga di kepemimpinan di masa Islam. Misalnya ketika kalau nggak salah di masa Umar bin Khattab ya, ketika berhadapan dengan Persia seingat saya, pasukan muslimin kewalahan untuk menghadapi pasukan gajah. Pasukan gajah yang tidak kenal kuda-kuda itu pada takut, sehingga kepemimpinan penanganan terhadap gajah itu diberikan kepada salah satu suku yang memang dia memiliki keahlian. Jadi penugasan itu kepada suku tertentu karena mereka memang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Begitu juga kita perlu juga melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Utsman bin Affan misalnya, memberikan subsidi dari hartanya kepada kerabat-kerabat besarnya, dari harta pribadinya Utsman sebenarnya, yang kemudian itu menjadi pintu masuk bagi dari kalangan yang memang tidak suka dengan Utsman bin Affan, menghembuskan isu bahwa Utsman bin Affan itu membagikan harta negara kepada orang-orang terdekat mereka. Tetapi adalah itu harta pribadi Utsman bin Affan. Begitu juga kita tidak bisa menyalahkan kayak sebagian kalangan bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bisa jadi itu karena situasi darurat. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah yang lebih besar sebagaimana terjadi yang sebelumnya. Maka kemudian dia menunjuk Yazid sebagai pemimpin. Terlepas kita setuju atau tidak setuju secara politik ya dalam konteks kajian politik. Tapi paling tidak kita memberikan ruang pertimbangan-pertimbangan bagi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu terhadap kebijakan dan pilihan-pilihannya. Memang dalam dunia politik kita harus melihat bahwa satu realita itu punya pengaruh, dan memang agama juga memberikan ruang hubungan kekerabatan, ikatan kekerabatan yang itu atas dasar darah. Bahkan salah satu adalah hak korobah, yang itu juga memiliki fungsi agama, kan juga secara politik memiliki fungsi. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan ya, terkait masalah ikatan Jawa. Dan dimanapun memang kalau orang di luar Jawa misalnya, ketika komunikasi sama orang Jawa dengan bahasa Jawa, itu ada ikatan emosi yang tidak bisa dibahasakan dengan ungkapan-ungkapan, tapi ada kedekatan emosional meskipun bisa jadi berbeda pilihan politik, berbeda afiliasi keagamaan, berbeda agama, tetapi bahasa itu juga berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Rahman. Oke, terima kasih Dr. Abdul Rahim. Selanjutnya ya, sebelum acara diskusi ini kita tutup, saya beri kesempatan kepada Cak Hasan untuk memberikan closing statement-nya. Silakan. Ya. Ada satu filsafat Jawa ya, yang itu juga dikutip oleh Sujiwo Tejo dalam satu syairnya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi artinya biar yang lain pada paham nih. Iya. Jadi kaya tanpa harta, ya, sugih tanpa bondo, ya, digdaya tanpa aji, ya, hebat tapi tanpa kesaktian, ya. Kemudian ngeluruk tanpa bolo, ya, menyerang tanpa bala tentara, menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak mengalahkan. Inilah barangkali yang filosofi yang dipegang oleh para ulama-ulama kita dulu, bagaimana mereka melebur ke dalam
masyarakat Jawa. Jadi ini adalah satu materi, sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagai sebuah materi provokasi tentang pentingnya kita membaca tentang tanah di mana kita bergerak ini, di mana kita beramal, di mana kita berada, dan juga manusia di mana kita berada saat ini. Karena itulah sebagai modal kita untuk membangun peradaban ke depan. Saya kira itu dari. Ya, terima kasih Hasan atas presentasi yang luar biasa ya, terkait dengan politik Jawa. Ya, sebelum saya tutup ada lewat dulu ya. Sebentar iklan dulu. Ada poin penting ya dari diskusi pagi ini adalah bahwa untuk menguasai wilayah, ya, katakanlah kita menguasai sebuah wilayah atau kita ingin maka ini ada mobil lewat dari tadi ini nggak konsen nih. Baik. Jadi dalam konteks membahas politik Jawa ini intinya adalah bukan kita ingin mengunggulkan Jawa, bukan, tetapi kita perlu pelajari ya, budaya mereka, kultur mereka, sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan, terutama pesan-pesan Islam itu bisa sampai kepada mereka, terutama dalam konteks kekuasaan ya. Kita ini sudah menganut sistem demokrasi, siapapun anak bangsa dari suku manapun, apakah tadi yang disampaikan dari Mas Bustami dari Madura silahkan, dari Sunda silahkan, dari Sulawesi silahkan, Kalimantan silahkan, Aceh, Papua dan seterusnya. Tapi memang dalam berpolitik kita tidak bisa dilepaskan dari tanah ya, dari tempat kita tinggal, sebagaimana teori dari Malik bin Nabi ya. Memang secara faktual penduduk Jawa ini 60%. Ya mau tidak mau ya kita pelajari, kita dalami sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh sehingga kita bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk rakyat Indonesia ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Ya, kita akhiri diskusi Kopi Hangat ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Hasan boleh dikirim PDF-nya nggak tuh tadi yang pembicaraan yang tadi itu? Boleh, Pak. Oleh politik Jawa. Ya. Sama saya minta pendalaman mengenai perang Bubat.